Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Kara-Kara. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman semuanya sehat selalu. Bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan mereview barang hasil hunting saya. Kebetulan beberapa nih dapat yang cukup menarik dan unik kalau kita bahas, karena memang jarang ada beberapa pusaka yang jarang didapatkan. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bahas satu persatu. Yang ini dulu ya tentunya teman-teman, karena bentuknya berbeda dari yang lain dan cukup menarik dan lumayan jarang juga gitu. Saya dapat dari daerah Jawa Barat. Oke, untuk saat ini kita lihat di bagian, kita copot aja dulu deh ya. Nah ini adalah merupakan salah satu bentuk varian kudi ya teman-teman, salah satu bentuk varian kudi era Kabudan. Jadi masa-masa Hindu Buddha zaman dulu ini, dimana variannya ini bentuknya bentuk cacah. Jadi sepertinya untuk mencacah atau memotong fungsinya dulu. Jadi kudi ini emang terdiri dari beberapa variasi ya. Ada yang berbentuk seperti huruf S gitu. Ada juga yang berbentuk seperti huruf B gitu. Dan ada juga yang seperti ini bentuknya. Ini disebut dengan kudi cacah Kabudan era Hindu Buddha zaman dulu. Bisa kita lihat besinya, karakter karatnya ini seperti ini tuh, sangat sepintas sangat wingit dan menyeramkan ya. Jadi oksidasi dari besinya ini seperti ini. Kebetulan ini kudinya ini dari hasil temuan, sepertinya bisa kita lihat seperti bulatan-bulatan seperti ini jenis pusaka temuan sungai biasanya teman-teman, seperti itu. Besinya ini berbentuk kotak ya, semi kotak. Nah ini ada landeannya, di landeannya baru nih, buatan baru, dan sayang sekali sarungnya nih nggak ada nih. Jadi saya cuma dapat gagang sama bilahnya aja, ukurannya tuh sebesar telapak tangan, lumayan. Nah itu dia kudi cacah era Kabudan. Kemudian yang selanjutnya ini ada satu buah keris patrem. Ukurannya juga cuma satu jengkalan. Dengan dapurnya ini dapur bolager ya, dengan ciri khas kebolager ini gandiknya tinggi sekali. Namun sayang gonjonya sudah hilang, dan juga besinya ini paling 2 cm. Yang menarik pada keris patrem ini ada pada pamornya teman-teman. Kalau kita perhatikan secara detail, nah kita zoom ya tuh. Ini ada bekas pamor miring jenis pamor miring. Kalau nama pamornya ini sepertinya lebih ke pamor korowelang tadinya teman-teman. Nah cuman sayang sekali karena usia dan juga karena kurang perawatan, sehingga pamor yang sangat indah ini terkikis. Tapi masih bisa kita nikmati sisa keindahan pamornya. Nah ini mirip seperti pamor belarak ya teman-teman. Jadi ada pamor lurusnya di tengah, lalu ke pinggir ada garis-garis. Ini menurut saya lebih masuk ke pamor korowelang tadinya gitu. Jadi ini sebuah keris patrem yang cukup menarik dan tentunya dengan pamor yang langka. Oke, itu dulu
keris kebolajar dan pamor korwelangnya. Lalu selanjutnya ini ada satu buah tombak jenis tombak kudup melati ya, tombak kudup melati dengan pamor yang kelihatan sekali. Nih pamornya ngulit semongko, dan pada bagian sor-sorannya ini ada sejenis pamor tunggak semi. Kita lihat, dan bilahnya ini menurut prediksi saya ini bilahnya pernah diamplas oleh pemiliknya, sehingga bentuknya ini sangat presisi ya, sampai ke ujung ini sangat tajam sekali. Tuh kita lihat, sangat tajam sekali, dan besinya halus sekali, cuman bukan besi pulen ya, ada kayak emang pernah diamplas dengan amplas grade yang tinggi ya. Dan di sini kalau kita perhatikan lebih lanjut di besi juga ini kelihatan ada bekas amplas juga. Cuman yang di besi ini enggak sehalus yang dibilah. Nah ini nih, tuh kelihatan garis-garisnya kan. Nah ini cuman walaupun pernah diamplas seperti ini karena emang kesalahan perawatannya aja dari orang yang punya, ini jelas tombak sepuh teman-teman, bukan tombak buatan baru. Ini tombak sepuh, cuman karena kesalahan perawatan oleh pemilik sebelumnya jadi seperti ini gitu. Cukup bagus, cuman sayang ini di bagian metuk nggak ada nih metuknya. Oke. Itu 3 buah pusaka yang kita review. Untuk selanjutnya ini kita ambil lagi 1 buah tombak nih. Nah ini ada tombak ronpring. Nah kalau ini orisinil teman-teman, nggak diasah, dan kita lihat karatnya juga karat normal, karat wajar, walaupun pada ujungnya ini kelihatan agak tebal karatnya sehingga sedikit mengikis bilah. Dari kelengkapannya ini juga sama, metuknya hilang teman-teman, besinya sepertinya ini pernah patah mungkin ya, atau gimana ya, karena pendek ya, sekitaran 6 cm besi. Ini jenis tombaknya, ini jenis tombak ronpring atau daun bambu ya, seperti itu. Cuman ukurannya agak kecil, nggak terlalu besar. Kalau kita sandingkan dengan tombak kudup cempoko, bukan kudup melati ya, kudup melati ini tuh ada sedikit perbedaan kan, sedikit perbedaannya, hampir mirip, cuman yang kudup melati ini agak lancip ya, semakin lancip. Oke, untuk selanjutnya ada 1 buah keris lagi teman-teman. Nah ini disebut dengan keris sajen. Keris sajen biasanya dulu digunakan oleh para petani dan biasa digunakan sebagai pelengkap sesaji di area-area pesawahan atau area-area pertanian. Nah, pada orang zaman dulu memakai keris sajen seperti ini dengan pola bentuk yang khas, di mana gagangnya ini menyerupai manusia. Nah, ini kepalanya, ini tangannya seperti itu, dan ke atasnya ini bentuknya besar, seperti mirip keris Nyi Sombro ya. Cuman untuk keris Nyi Sombro itu besinya biasanya bolong, enggak seperti ini. Kalau ini kan tanpa deder ya, kalau keris seperti ini tanpa deder. Oke, untuk penilaian pada keris sajen yang saya pegang ini ada
kekurangannya menurut saya teman-teman. Ini jadi bukan, menurut penilaian saya ini bukan keris sepuh ya, walaupun terlihat pamornya ini lebih cenderung ke keris STW lah, setengah tua ya. Dan ini ada pijetannya juga di sini. Nah, ini ada pijetannya. Pijetan. Nah, kenapa saya bilang agak setengah tua gimana ya? Enggak berani bilang sepuh, itu kelihatan ini loh teman-teman, tuh ada bekas gerinda ya. Nah, ada bekas amplas juga nih. Nah, ini ada bekas-bekas amplas juga di sini. Nah, di ujung juga ada kelihatan bekas amplas, bekas gerinda. Tapi kalau dilihat dari bahan, ini dari segi pembuatannya ini jelas ini besi tempa ya teman-teman. Lipatan pamornya jelas terlihat. Dan satu hal yang unik yang membuat saya takjub juga, ini ada pejetannya teman-teman. Biasanya kalau yang baru-baru atau STW-an itu agak susah membuat pijetannya tuh. Karena ini kalau pijetan ini konon dibuatnya itu dipijet ya, seperti sampai jari. Jadi ini kayak bekas tekanan jari saat besi panas lalu ditekan sama jari sehingga timbul cekungan di bilah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terlepas dari ini keris sepuh zaman dulu yang perawatannya kurang, atau mungkin yang tidak tahu ya beli gerinda ataupun ini keris TW, yang jelas kita perlu untuk menghargai atau menghormati daripada bukti-bukti nenek moyang kita gitu. Bukti-bukti bahwa nenek moyang kita zaman dulu pernah menggunakan pusaka-pusaka seperti ini. Itu aja paling. Oke. Untuk yang selanjutnya ada ini dia. Nah, ini keris apa ya nih? Kalau dilihat dari gagangnya biasa aja. Nah, dari sarungnya ini sarung iras, tidak ada sambungannya. Kita lihat kerisnya. Wih, ini dia teman-teman. Kerisnya bentuk keris patrem. Kerisnya keris patrem. Cuman ini berlook ya, looknya look 3. Apa yang menarik pada keris ini? Nah, keris ini merupakan sebuah keris varian dari keris cengkrong, di mana konon keris cengkrong ini merupakan keris ageman atau keris simpanan atau pakaian para wali atau para resi ya. Para ulama lah kalau zaman sekarang, dimana ciri khasnya itu pada bagian sor-sorannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini tanpa memakai gonco. Dan kebetulan yang ini jenisnya jenis patrem, walaupun kadang ada banyak yang jenis keris normal yang panjang. Dan keris patrem dengan varian cengkrong look 3. Ada juga yang cengkrong look 5 dan cengkrong yang lurus teman-teman. Saya pernah mendapatkan yang look 5 pernah, yang lurus pernah. Ini ada yang look 3-nya teman. Kalau kita lihat dari dekat tuh di pamornya ini muncul ya, kalau diraba itu ini terasa nyekrak pamornya.
kita lihat besinya. Nah, ada yang unik teman-teman tuh di besinya. Nah, ini unik, besinya dibuat bercabang seperti ini. Entah apa maksudnya, wallahu alam. Nah, bagi ada teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah, keris cengkrong look 3 temannya para wali zaman dulu biasa. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini deh. Ini ada keris look 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini kebetulan pugut ujungnya sehingga looknya ini enggak ini ya, enggak semua gitu. Kayaknya ini look 7 tadinya teman-teman. Cuman karena looknya yang atasnya pugut nih jadi kelihatan look 5. 1 2 3 4 5. Kalau look 7 ini sempano panjul ya teman-teman. Cakar kacangnya Ngoku Bimo. Cuman sayang ini gonjonya nggak ada dan besinya udah pendek. Kalau bilahnya ini lumayan cukup tebal dan besinya lemes ya, halus atau pulen. Cuman sayang itu karena mungkin kesalahan perawatan. Tapi yang jelas nih artefak keris sepuh. Oke, untuk selanjutnya ini. Nah, ini saya dapat satu buah keris look 5. Ini kebetulan nyandang. Sarungnya juga sarung Gayaman original Iras teman-teman. Seperti ini dengan deder yang cukup bagus nih, kembang cengkih dan memiliki ukiran yang halus ya, unik. Cuman sayang kondisinya sudah begini. Oke, untuk kerisnya sendiri ini jenis keris kebodengan patrem ya, keris patrem karena ukurannya 1 jengkal. Dapurnya kebodengan tapi dengan ciri khas gandiknya tinggi miring teman-teman. Ini yang menandakan tangguh mana nih, kayaknya masuk tangguh mana ya, pengging atau mana ya, silahkan bagi teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar. Sekar kacangnya unik tuh, ada lambai gajahnya juga dan gonjoknya Iras dengan pamornya merambut teman-teman tuh, kita lihat pamornya merambut. Ini konon pamor merambut ini termasuk pamor pemilih ya, tidak semua orang cocok katanya seperti itu. Nah, ini pamor merambut. Kalau kita lihat dari besinya, nah sayang sekali teman-teman nih, besinya udah pendek nih, tinggal 2 cm kayaknya. Entah patah atau gimana, ini ada bekas dihaluskan nih. Sepertinya kalau dilihat dari ujung yang ini emang patah ya, karena emang sisanya sedikit kecil ya. Jadi patah gitu. Jadi tapi ini dihaluskan nih. Ada bekas dihaluskan di gerinda. Oke, nggak apa-apa. Yang penting keris sepuh teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada satu buah pisau. Nah, ini juga cukup menarik. Satu buah pisau dengan gagang dan sarung mirip pisau wedung ya. Kecil tuh. Cuman segenggaman tangan. Kalau kita lihat pisaunya, ini dia. Pisaunya mirip pisau buat menyisit kulit ya. Ini jenis varian ini kayaknya jenis varian pisau raut kayaknya. Tapi dilihat dari usianya ini belum begitu tua ya teman-teman. Tapi dari bahannya ini bahan yang cukup oke. Nah, ketebalannya ini 0,2 atau 0,2,5 cm-an. Tapi ini bahannya rasa ini bahannya
bagus, tajam kalau dirawat. Dan yang unik adalah ini. Yang unik adalah adanya raja atau marking, entah apa disebutnya ini masuk ke raja atau marking ya. Karena saya sama sekali nggak tahu ini jenis tulisan daerah mana. Disebut Arab, sepertinya bukan. Tulisan Sunda dan Jawa juga bukan. Entah, mungkin teman-teman dari daerah lain di luar pulau mungkin ada yang tahu ini bacaannya apa, dan ataukah ini logo, sejenis logo atau apa gitu. Mohon tulis di kolom komentar kalau ada yang tahu. Tapi yang jelas inilah membuat unik itu adanya sejenis marking atau raja yang belum saya pahami maksudnya, karena ditulis bukan dengan huruf alfabet ya. Oke teman-teman, segitu dulu review kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jikalau dalam penjelasan yang saya terdapat kesalahan-kesalahan atau tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman semuanya, karena saya juga masih belajar dan terus belajar untuk memahami berbagai jenis pusaka Nusantara, dan sangat mohon bimbingannya juga bagi teman-teman yang sudah lebih senior dan lebih tahu mengenai jenis-jenis pusaka. Dan saya juga berniat untuk memaharkan, barangkali teman-teman ada yang berminat memaharinya atau bersedia merawatnya, silahkan komen aja di komentar atau bisa langsung WA saya di 08 222 000 442. Nanti untuk informasi lebih lanjut apabila teman-teman berminat silahkan. Terima kasih banyak sudah menonton ya teman-teman. Sehat selalu, salam rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.